binuzumil jamaah wa nahana 'an tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak bosan-bosannya, yuk kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Sahabat Al-Mausi yang berbahagia, pada hari ini kita sama-sama akan melanjutkan materi. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe. Serta share video ini sebanyak-banyaknya, supaya channel ini akan terus memberikan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana, karena di sini kakak akan menemani sahabat semua. Kita akan belajar bersama tentang hukum bacaan Al-Quran. Sahabat Al-Mausi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas beberapa hukum bacaan Al-Quran. Sahabat, jangan khawatir. Kalau sahabat merasa tertinggal, sahabat bisa klik tombol yang ada di atas untuk mengikuti materi sebelumnya. Dan sahabat semua, alhamdulillah pada hari ini kita lanjut kepada materi, yaitu tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin, materi iqlab. Sahabat semua, sebelum kita lanjut kepada materi inti, yuk sama-sama kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga materi ini diberikan kelancaran dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sahabat Al-Mausi, yuk langsung saja kita menuju kepada materi. Sahabat Al-Mausi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk langsung saja kita menuju kepada materi, yaitu tentang hukum bacaan iqlab. Kita bisa saksikan sahabat semua pengertian daripada hukum bacaan iqlab. Menurut bahasa, iqlab memiliki arti mengganti atau pengganti. Pengertiannya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Ada berapa huruf iqlab? Ada satu, yaitu huruf ba. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kedudukan nun sukun dan tanwin mengganti atau tergantikan dengan huruf mim sukun. Kita bisa lihat dari contohnya ya, ketika iqlab biasanya disertai dengan huruf mim kecil, baik di atas huruf ba maupun di antara nun sukun dan ba. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Inilah dia hukum daripada iqlab. Dan cara membacanya yaitu kita melihat pada hakikat huruf mim, yaitu didengungkan. Mim ya. Nah, jadi cara membaca iqlab yaitu didengungkan dengan panjangnya yaitu 2 harokat. Boleh lebih daripada 2 harokat, tapi tidak boleh kurang daripada 2 harokat. Cara bacanya kakak akan berikan contoh sebagai berikut. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, inilah dia contoh cara bacaan iqlab. Biasanya para qori memanfaatkan juga pada hukum bacaan iqlab untuk memperindah bacaan Al-Quran. Contohnya sebagai berikut. Mim ba'd, mim ba'di, seperti itu ya.
boleh kita mengayunkan irama ketika berada di hukum bacaan iqlab. Itulah teman-teman semua, semoga sahabat semua dapat memahami materi iqlab pada hari ini. Sahabat Al-Mausi yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mengetahui tentang hukum bacaan iqlab. Juga tadi kakak sudah berikan contoh ya. Dan kali ini kakak akan memberikan satu contoh ya, yaitu hukum bacaan iqlab yang tertera dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-4. Sahabat semua bisa perhatikan, sahabat semua juga bisa mengikuti ya dengan irama yang akan kakak bacakan, yaitu surat Al-Bayyinah ayat ke-4, hukum bacaan iqlab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sekali lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Itulah contoh daripada hukum bacaan iqlab yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Bayyinah ayat yang ke-4. Moga-moga sahabat semua dapat mengaplikasikan ketika sedang membaca Al-Quran. Sahabat Al-Mausi yang berbahagia, alhamdulillah itulah tadi sama-sama kita sudah mengetahui bagaimana hukum bacaan iqlab. Kita sudah mengetahui dari segi pengertian menurut bahasa, lalu istilah, lalu juga kita tadi sama-sama sudah mengetahui huruf-huruf iqlab, cara membacanya, serta juga tadi kakak sudah memberikan contoh hukum bacaan iqlab yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, sahabat Al-Mausi, itulah materi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penambah ilmu dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Harapannya adalah semoga kita juga sama-sama bisa mengaplikasikan bagaimana apa yang sudah kita pelajari ketika membaca Al-Quran. Karena kita sama-sama berupaya untuk terus mewujudkan diri kita ini agar baik dalam membaca Al-Quran sampai derajat kepada tartil, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, bahwa warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Moga-mogahan dalam setiap harinya kita selalu ada perkembangan ketika membaca Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan berkah kepada kita di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Sahabat Al-Mausi, terima kasih kakak ucapkan kepada sahabat semua yang telah menyimak materi pada hari ini. Dan yang paling penting, kakak mohon maaf pada sahabat semua bila mana ada penyampaian kakak yang kurang dipahami. Keburukan dan kesalahan murni dari kakak pribadi, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak mohon maaf. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ashkurkum syukran jazilan bila ikhtimam minkum ya ayyuhas sabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.